Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Mujibatur Rahman. Eh, Pada kesempatan hari ini di bulan suci Ramadan, saya akan membahas materi lanjutan mengenai pelajaran teknik pengukuran. Materi yang sekarang adalah sistem akuisisi data, atau dalam bahasa Inggris Data Acquisition System, disingkat menjadi DAS. Tujuannya dari DAS ini yang pertama untuk melakukan pengukuran dengan proses menyimpan lalu mengolah untuk menjadi hasil pengukuran. Lalu prosesnya dilakukan dengan cara mengkonversi sinyal yang dihasilkan dari pengkondisi sinyal menjadi nilai yang diharapkan. Lalu yang diperoleh dari akuisisi data dalam sensor adalah proses perubahan data dari sensor menjadi sinyal-sinyal listrik atau data analog, yang kemudian data analog ini dikonversi ke besaran listrik, data digital, atau juga bisa disebut sebagai analog to digital converter, DAC, maupun digital to analog converter yang lainnya. Dan sistem akuisisi data ini digunakan untuk mengukur dan mencatat sinyal yang diperoleh dengan dua cara. Cara yang pertama, sinyal yang besaran dari pengukuran langsung besaran listrik seperti tegangan listrik AC, tegangan listrik DC, frekuensi dan juga tahanan, atau dapat diperoleh dari komponen elektronika. Dan yang kedua, tujuannya yaitu untuk sinyal yang berasal dari transducer seperti strain gauge dan thermocouple. Dan ada beberapa hal yang terkait dalam sistem akuisisi data. Yang pertama konverter, yang kedua sinyal analog, dan yang ketiga sinyal digital. Konverter ini pengertiannya adalah alat bantu untuk mengubah informasi analog yang bisa diperoleh dari besaran listrik menjadi besaran digital, diskrit, dan sebaliknya. Dapat juga mengubah informasi digital ke dalam bentuk analog. Dan pengertian dari sinyal analog adalah sinyal yang berbentuk gelombang kontinu yang memiliki parameter amplitudo dan frekuensi. Sinyal digital juga adalah sinyal yang dapat berbentuk gelombang pulsa atau kode yang dapat mengalami perubahan bentuk sinyal secara tiba-tiba memiliki besaran 0. Dan transducer yang digunakan untuk mengubah parameter fisik ke sinyal listrik. Juga pengkondisi sinyal digital conditioner yang digunakan untuk memperkuat, memodifikasi, atau memiliki bagian tertentu dari sinyal tersebut. Lalu alat peraga visual yang digunakan untuk memonitor atau memantau sinyal masukan secara kontinu. Dan juga instrumen pencatat grafis yang digunakan untuk mendapatkan data masukan secara permanen. Lalu instrumen pita magnetik yang digunakan untuk mendapatkan data masukan, mempertahankan bentuk listrik semula, dan memproduksinya di kemudian hari. Lalu yang perlu dipahami dari konversi analog ini ke digital ini, langkah-langkahnya yang pertama kecepatan sampling. Kecepatan sampling ini atau ADC menyatakan seberapa sering sinyal analog dikonversi ke bentuk sinyal digital
pada selang waktu tertentu. Kecepatan sampling biasanya dinyatakan dalam simple per second atau disingkat dari SPS. Sampling atau pencuplikan pengertiannya adalah suatu sinyal waktu kontinu menjadi suatu sinyal waktu diskret yang diperoleh dengan mengambil atau mengambil cuplikan sampling sinyal waktu kontinu pada saat waktu diskret. Dan langkah-langkah yang kedua dari konversi analog ke digital yaitu kuantitasi. Kuantitasi ini merupakan konversi sinyal yang bernilai kontinu waktu diskret atau XN menjadi sinyal digital bernilai diskret waktu diskret XN. Proses pengkonsistensi pada cuplikan XN akan menunjukkan deret cuplikan yang diskronisasi. Dan yang terakhir dari langkah-langkah konversi sinyal ke analog yaitu pengkodean. Dan pengkodean ini merupakan proses mengubah suatu besaran tertentu ke dalam bentuk lain yang dikenali. Proses pengkodean pada ADC yaitu untuk menetapkan bilangan biner tertentu pada tiap tingkatan kuantitas. Mungkin segitu materi yang saya sampaikan mengenai konversi analog ke digital. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa taksi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.